Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kasih sayang kepada orang-orang Islam itu hukumnya wajib. Perhatikan di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatu bil muslimina. Sedangkan sikap kasih sayang kepada orang-orang Islam amrun wajibun, adalah perkara yang hukumnya wajib. Wa haqqun, dan kewajiban itu lazimun, sifatnya niscaya, tidak boleh tidak. Wahia, dan kasih sayang bidzu'afai, terhadap orang-orang lemah, wal masakini, dan orang-orang miskin, wa ahlil balaya, dan orang-orang yang tertimpa bencana, wal masaibi, dan musibah. Jadi di sini balaya musibah hakikinya sama, tapi beda konotasinya. Kalau balaya itu bencana yang sifatnya besar, wal masaib itu konotasinya menimpa kepada pribadi. Aula, lebih utama, wa aujabu, dan lebih wajib. Waman lam yajid, dan siapa saja yang tidak menemukan fi qalbihi, di dalam hatinya, inda, ketika musyahadati, menyaksikan, du'afa'il muslimin, orang-orang lemah dari kaum muslimin, wa ahlil balai, dan orang-orang yang tertimpa bencana, minhum, dari orang-orang muslim, rikotan, tidak memiliki sifat simpati, rikotan, kelembutan, warahmatan, dan kasih sayang, fahuwa, maka orang yang seperti itu khalidul qalbi, adalah orang yang bengis hatinya. Orang yang bengis hatinya. Zaman sekarang ini ya biasanya duku kuah. Jadi hati-hati di sini, ayo pada latihan ya, nggak usah nilai orang, marilah latihan, gitu. Kenapa? Karena dikatakan ya, orang bijak bilang siapa menanam pasti menuai, gitu. Jadi orang kadang-kadang sakit banyak yang jenguk karena senang jenguk orang sakit belas nggak ada yang datang, itu karena memang dablek ketika sehat, itu paham ya, itu naudzubillah. Makanya di situ ingat-ingat kata Nabi, ini hadis ya, di dalam Mukhtarul Hadis dijelaskan, ikmal masyi'ta, silahkan kamu berbuat semau kamu, masyi'ta kama tadinu tudan. Orang berbuat itu seperti orang ngutangi, pasti akan dapat bayaran. Makanya di dalam kitab ya, Nasoihul Ibad ya, ingat nggak 7 penerang kubur? Ingat nggak? Oh, orang ditulis, masih orang tulis ya. Gitu. Ibu ada nggak sih? Ada nggak ibu? Ibu ada nggak ibu? Syuting nih biar kelihatan nih. Iya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dikatakan ya, kila, dikatakan sab'atu asya'un, 7 perkara, tunawwirul qabri, akan menjadi penerang kubur. 7 perkara akan menjadi penerang kubur. Awaluha, yang pertama, ikhlasu fil ibadah, ikhlas dalam beribadah. Wasani, yang kedua, birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Wasalisu, yang ketiga, silaturrahim, nyambung tali silahu rahim. Ini yang sulit ya.
Jadi siapa saja orangnya yang tidak silaturahim, yang putus tali silaturahimnya, hidupnya kacau. Mudah itu. Itu surat Muhammad ayat 22. Kenapa? Ya. Ulaika la'anahumullah. Orang yang mutus silaturahim itu dilaknat oleh Allah. Nah, siapa yang kuat menerima laknatnya Allah? Ini. Jadi yang dimaksud silaturahim di sini, ya, silah itu nyambung, rahim kasih sayang, yaitu nyambung kasih sayang dengan saudara sekandung. Dengan saudara sekandung. Kena maning Pak Junaidi. Coba kalau misalnya sampean punya saudara sekandung, nggak pernah petuk sama sekali, nggak pernah ngobrol puluhan tahun, ada nggak di sini? Ada nggak? Ada nggak? Anak pamanku. Itu ya, pamane bojoku. Ya, itu nanti kena berbagai masalah itu. Kenapa? Karena dikatakan silaturahim, silaturahmah, qati'ur rahim, qati'ur rahmah. Itu nyambung tali silaturahim itu nyambung tali kasih sayang. Mutus silaturahim, mutus tali kasih sayang. Nih makanya silakan di situ ya. Jadi disambung, ya, disambung. Ya didatangi ya. Ya, An, datangi ya An. Ya, temani An. Apalagi Pak Nur lagi bangun, ya, datangi, assalamualaikum, salam sejahtera. Ini mantunya lagi bangun, beri dong 50 juta. Ya nggak apa-apa ya, mudah-mudahan dengan berkah itu jadi terbuka. Nggak apa-apa, saya suruh cintani temeni. Siap. Pak Junaid Kalamal. Jadi ingat-ingat ya, yang menjadikan kita kuburnya terang itu silaturahim, nyambung tali kasih sayang. Yang dimaksud di sini adalah saudara sekandung. Ini saudara sekandung yang ada pertalian darah. Nih ya. Jadi jangan ya Allah, ini adik kakak beradik nggak pernah ngobrol ya. Ini padahal udah haji ya. Belas orang tahun jagong ini Kang ngopi bareng itu nanti berkah nanti berkah itu latihan ya. Memang berat nyambung silaturahim itu berat ya. Jadi ingat ya di situ. Jadi sejarah daripada silaturahim, ketika rahim diciptakan oleh Allah, rahim itu ngadu. Ya Allah, man silaturahim silaturahmah. Siapa yang nyambung tali kasih sayangku, maka sambunglah rahmatmu. Man qati'a rahim qati'a rahmah. Dan siapa yang mutus, maka putuslah tali rahmatmu. Nih, makanya ayo dengan saudara dengan ini ya kita sambung, terutama bidu'a dengan doa ya, kita doain mudah-mudahan saudara-saudara sekandung kita semuanya diberkahi, kesalahannya diampuni, amalnya diterima, kemudian keluarganya dijadikan barokah fid dunya wal akhirah. Ini jadi benar-benar di situ. Jadi kalau sampai itu nangis dongain saudara sendiri sekandung, itu turun ampunan Allah, turun rahmat kasih sayangnya Allah. Kemudian berikutnya warabiu yang keempat yang menjadi penerang kubur, Allah yudayyi'u umrahu fil maksiyah. Jangan meletakkan umurnya di dalam perkara maksiat. Jangan menggunakan umurnya untuk maksiat. Itu. Seandainya terjerumus, cepet-cepet minta ampun. Jangan sampai itu. Itu nanti kuburnya akan terang. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak menggunakan hidup untuk maksiat. Amin ya rabbal alamin. Wal khamisu yang kelima yang akan menerangi kubur itu alla yutabiul hawahu. Jangan mengikuti hawa nafsu. Jangan mengikuti hawa nafsu. Terutama di rumah ya. Di rumah biasanya suami istri itu pasti ya sering kayak saya sampaikan sering ya, seperti salon storing gitu ya. Ini jangan diturut. Tapi begitu ini
cepat-cepat saling memaafkan. Kemudian selanjutnya terserah Anda. Ya Pak Kocok. Ya ngaji kayak gini kan lemes ya. Kalau nggak guyon ya gitu ya. Jadi itu penting banget, latihan lah, latihan, saling kendor gitu. Jadi sebagaimana kemarin kan dikatakan ya di dalam bab pendengaran bab ini gitu ya. Ya tadi saya juga gitu itu. Istri saya tadi ngamuk-ngamuk, saya nulis status itu ya. Orang kayak gini kok mau diselingkuhin. Oh dia ngamuk. Berarti Jamal taunya saya selingkuh. Yang enggak kayak gitu, ini kan lagi nguji gitu. Ini ngamuk tadi. Enggak, itu ibu-ibu nanti dikira kalau Pak Nur itu nulis status jadi beneran. Oh, baper sampai namanya. Jadi perhatikan di sini ya. Allah yattabi'a hawahu. Ya, jangan ngikuti hawa nafsu. Wasadisu. Yang keenam yang akan menjadi penerang kubur, ayajtahidu fit ta'at. Bersungguh-sungguh dalam bertaat. Kayak ngaji yang sungguh-sungguh, saking sungguh-sungguhnya terus bablas tidur ya nggak apa-apa. Yang sungguh-sungguh, kalau sholat yang sungguh-sungguh, baca Quran yang sungguh-sungguh. Ya. Tadi dikatakan ada 5 orang yang ya, dijamin oleh Sayyidina Umar Ibnu Khattab masuk surga. Ini kasihan yang tadi nggak datang ya. Tadi halaman berapa tadi Pak? Ya. Halaman ya. Ya 71 itu. Nih dengerin Bapak Ibu, dijelaskan di situ ya. Ya kasihan tadi yang nggak datang gitu ya. Dijelaskan an Umar radhiyallahu anhu annahu qala mauqufan alaihi au marfu'an ila nabi. Jadi hadis ini hadis mauquf, perawinya sedikit. Marfu artinya banyak yang tidak mengenal tapi nyambung kepada nabi. Nah di sini jelaskan kata Sayyidina Umar, laulad du'aul ghaibi la syahidtu ala khamsi nafarin annahum ahlul jannah. Laulah andai kata ad-da'aul ghaib ya, di situ tidak menjadi persoalan tentang apa? Tentang mengetahui sesuatu yang ghaib ya. La syahidtu. Maka Sayyidina Umar menyatakan aku bersaksi ala khamsi atas 5 orang itu nafarin ya, annahum ahlul jannah. Maka dia dijamin sebagai ahli surga. 5 orang ini, dengerin nih. Ya, 5 orang ini dijamin oleh Sayyidina Umar Ibnu Khattab. Padahal Sayyidina Umar Ibnu Khattab itu merupakan sumber hujah Islam sebagaimana sabda Nabi, iyakum bisunnati walis sunnati khulafa'ir rasyidin. Yang pertama, al-fakiru sahibul iyal. Orang miskin yang banyak keluarganya. Wahwa yaitu man yaskunu mahu, orang yang bareng tinggal bersamanya ya. Wa tajibu nafaqatahu, dan dia wajib menafkahinya alaihi atasnya ya. Ka'abdihi wa imra'atihi wa waladihi ya, asohirihi, baik itu pembantunya, budaknya, anaknya, kemudian ya, juga ya, keluarganya. Maka orang fakir yang banyak keluarganya, dia itu kerja, dia itu ya berupaya menafkahi yang tinggal bareng bersamanya, dijamin ahli surga. Oh. Kemudian yang kedua yaitu wal mar'atu radhi anha zaujuha. Wal mar'atu perempuan, ar-radhi yang diridhoi, anha atas perempuan itu zaujuha oleh suaminya. Perempuan yang diridhoi oleh suaminya. Lantaran apa? Rajin mijitin, rajin ngerogohin sakunya. Ini ya. Jadi makanya di sini penting sekali kita sebagai laki-laki, sebagai imam, kalau kepengin ya rohahnya, rakyatnya itu masuk surga, mesti ridho ya. Walaupun kayak apa sampan ucapin, ya Allah aku ridho sama istriku. Pasuki ridho. Oh, insya Allah, dengerin tuh istrinya itu, nih ya. Ya, ini penting ya.
Jadi jangan sampai kita nggak ridho setelah tahu ini. Ya, karena perempuan itu dijamin masuk ke dalam surganya Allah manakala ada wal mar'atur radhi anha zawjuha. Kemudian berikutnya, ya, yang dijamin masuk surga wal mar'atu mutasaddaqatu bimahriha ala zawjiha. Ya. Wal mar'atu yaitu perempuan al mutasaddaqatu yang mensedekahkan bimahriha mahar pernikahannya ala zawjiha kepada suaminya. Atau misalnya perempuan yang punya warisan dikasih sama suaminya. Enakan ini ya. Gitu. Jadi kalau ada perempuan diberi mahar kemudian disedekahkan untuk suaminya, enak banget itu. Ya, apalagi kalau maharnya cuma 20.000, enteng banget itu. Nih, subhanallah ini. Kemudian berikutnya yang dijamin masuk surga ar-radhi anhu abawahu, anak yang diridhoi oleh bapak ibunya. Makanya penting ini ya. Saya ngajak diri saya jamaah semuanya, kayak apa keberadaan anak, terutama bapak ibunya, jangan sampai tidak ridho. Setiap malam syukur nisfulail, ucapin ke Allah, ya Allah aku punya anak, sebut namanya ini, saya ridho ya Allah. Terutama yang pada ngandung itu ya. Kalau yang pada ngandung, yang repot itu, karena bapaknya kan cuma ngerepotin doang. Nih, jadi ibu-ibu ke putra-putrinya ya, terutama tengah malam ucapin, ya Allah saya ridho kepada anakku yang aku kandung, yang aku lahirkan. Bapaknya juga gitu, ya Allah aku ridho kepada anak-anakku yang aku nafkahi. Insya Allah itu menjadi kebaikan, karena jaminannya di sini yaitu menjadi ahli surga. Kemudian yang terakhir yaitu wata ibu minal dzanbi, orang yang bertobat dari dosa. Itu dijamin masuk surga. Ingat-ingat ya. Saya ulangi, yang pertama orang fakir yang banyak keluarganya untuk dinafkahi. Yang kedua perempuan yang diridhoi oleh suaminya. Yang ketiga perempuan yang mensedekahkan mahar pernikahannya kepada suaminya. Yang keempat anak yang diridhoi bapak ibunya. Yang kelima orang yang bertobat. Kembali lagi, yang ketujuh yang menjadi penerang kubur yaitu ayuksiru dzikrullah, banyak zikir kepada Allah. Monggo diamalin itu ya, banyak zikir kepada Allah, seperti ngucapin la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kembali ke kita. Jadi orang yang tidak mendapati di dalam dirinya itu rasa empati, simpati kepada orang yang kena bala, kena musibah, maka orang itu termasuk kategori orang yang bengis hatinya. Wala tungsa'ur rahmatu, dan tidaklah dicabut rasa kasih sayang min syakiyin, kecuali dari orang yang celaka, syakiyin. Kama qala alaihi salam, sebagaimana sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik di sini. Jadi kalau saya sampaikan ya, suami istri, anak orang tua saling melaknat, saling keras, maka itu tandanya dicabut rasa kasih sayangnya oleh Allah. Naudzubillahi min dzalik. Obatnya tidak lain adalah taubat. Fa in wajada ma'dzalik, lalu jika menemukan ya, fa in wajada, jika menemukan ya, ma'dzalik sertanya yang demikian hatinya, akni, saya Imam Abdullah Haddad penulis kitab ini menyatakan hadal qasi fi nafsihi, ketahuilah kerasnya hati yang ada di dalam diri fi nafsi itu disebabkan. Jadi kalau orang kok misalnya di situ fa'in wajada ma'dzalika, kalau menemui
perbuatan tersebut yaitu bengis, ya, tidak ada empati, tidak ada simpati kepada orang ini, ya, malah ngidin-ngidin. Ngerti ngidin-ngidin? Ngerti Pak Sukir? Ngidin-ngidin, ya. Ini bahasa Banyumas yang supaya ngerti gitu. Di sini nggak ada ya, Jawa mana? Purworejo ada. Ngidin-ngidin. Ngidin-ngidin itu sama saja ngenes-ngenes. Ya, apa sih namanya itu? Jadi istilahnya ngidin-ngidin semua ada orang jatuh, oh syukur nyukurin gitu, ngidin-ngidin gitu ya. Itu bahasa Banyumas itu unik gitu ya. Kan, gitu. Kalau di Banyumas namanya ngidin-ngidin gitu. Misalnya ada orang jatuh kemudian ngidin gitu, ngidin syukur gitu kayak gitu lah. Nyobain ya. Jadi kalau ada misalnya orang seperti itu ya, dikatakan a'ni hadal qasi, ya, maksudnya adalah hati yang keras fi nafsihi, di dalam diri orang tersebut itu dikarenakan satu takabburan, karena sombong. Yang kedua wa unfatan, karena gengsi, nggak level. Awas lo, gengsi, ya, duduk sama orang nggak punya, nggak level. Ini. Kemudian wastikafan, wastikafan, karena enggan min mukhalitatin ahlin dha'fi, bergaul dengan orang susah, orang lemah. Ini sebabnya itu. Kemudian berikutnya wal maskanihi, wal maskanati, maaf, dan enggan kumpul dengan orang miskin, minal muslimin, dari orang-orang Islam. Tuh, perhatikan. Jadi sebab daripada orang itu hilang kasih sayangnya, hilang kelembutannya, dicabut rahmatnya Allah, satu karena sombong, dua karena gede gengsinya, yang ketiga tidak mau gaul dengan orang lemah dan fakir miskin dari orang-orang Islam. Orang kalau kayak gitu sudah terang orang itu keras hatinya, paham ya? Tapi nggak usah untuk nilai orang. Kemudian fasuhkan lahu, maka kebinasaanlah lahu baginya. Maka orang itu nanti hidupnya kacau, ya, terlilit dengan berbagai macam maksiat. Saya silahkan sampai dia, sekalipun orang itu pendidikan, ngerti agama dan sebagainya, tapi tetap dililit oleh maksiat itu. Fasuhkan lahu wa bu'dan, dan orang itu menjadi jauh, wa maktan, dan mendapatkan murka minallah, dari sisi Allah. Ini qad halla, sungguh telah terpastikan, mastaujabah, minat torodi, sikap-sikap tersebut itu anbabillah, minat torodi, dari terpentalkan, dari terusirkan, anbabillah, dari pintu rahmatnya Allah. Jadi perhatikan baik-baik ini untuk koreksi diri masing-masing. Jadi kalau kita ini keras hatinya, ya, maka qad halla, maka dijadikan kita ini, ya, lingkup daripada kehidupannya bihi, karena kita ini keras hatinya, mastaujabah, menjadi wajib minat toroti, kita ini ditolak oleh Allah, anbabillah, dari pintunya Allah. Maksudnya bagaimana? Dampaknya ketika ibadah menjadi tidak khusyuk, ketika ibadah tidak bisa hadir kepada Allah, itu yang dimaksud. Itu karena qalbun qasi. Di dalam kitab Jami'atul Usulil Auliya, itu kitabnya itu. Ini saya cari-cari ternyata di sini kitabnya itu ya. Itu dikatakan asyaddu ba'idun syai'un minallahi ta'ala qalbun qasi. Jadi yang menjadi sebab sesuatu itu jauh dari Allah, hati keras. Ingat-ingat itu, hati keras itu, ya sombong, gengsi, nggak mau gaul dengan orang lemah dan orang miskin. Awas kalau sampai tak undang aku nggak mau datang. Nih ya, paham ya Pak Koco, jelas? Nah, nih. Makanya lawannya rikatun. Kalau orang itu lembut dikatakan, ya,
al khusyu'u wa kasratal baka fi halwati khaufi minallah. Orang lembut itu adalah orang yang khusyuk, sungguh-sungguh apa-apanya itu ya khusyuk, tertuju kepada Allah. Kemudian banyak nangis ketika sendirian karena takut terhadap azabnya Allah. Itu adalah orang yang apa? Riqqatun, orang yang lembut hatinya. Lebih lanjut, wa yakunu fi sumlatil mutakabbirina, wa yakunu, dan adalah orang yang keras hatinya itu fi jumlatil mutakabbirin, termasuk di dalam sejumlah golongan orang-orang yang sombong. Al-mudasi'in, al-munasi'in lillahi ta'ala, dan orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini kalimatnya. Jadi fi jumlatil mutakabbirin, orang yang sombong, kemudian al-munazi'ina lillahi ta'ala. Dari sombongnya itu akhirnya haram dilanggar, akhirnya haram dikerjakan. Nih, sedangkan yang baik ditinggalkan. Itu akibatnya. Nih, naudzubillah min dzalik. Waqad qala alaihi salam, sebagaimana sabda Nabi SAW, la yadkhulul jannata, la, tidak akan, yadkhulul jannata, masuk ke dalam surga, man, bagi orang, fi qalbihi, yang ada di dalam hatinya, misqalu, semisal dari habbatin min hardalin min kibrin, terdapat seberat biji sawi dari kesombongan. Seberat biji sawi aja nggak masuk surga, bagaimana kalau segede melon ya. Naudzubillah min dzalik. Wa minar riqati, perhatikan di sini, dan termasuk orang yang lemah lembut, khusyu'ul qalbi, hatinya khusyuk, wa kasratul bukai, dan banyak menangis, min khasyatillah, karena takut kepada Allah, karena iba kepada orang susah gitu loh. Karena ada orang itu ya, maaf ya, orang kok nggak bisa nangis gitu loh ya. Ada orang sedih, cengengesan, ini doa, aduh seenaknya. Itu orang yang hatinya rusak. Makanya perhatikan baik-baik di sini ya. Ya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minar riqqati, dan termasuk sikap lemah lembut, khusyu'ul qalbi, adalah kekhusyuan hati, wa kasratul bukai, dan banyak menangis, min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Waj'alna wa yahum, mudah-mudahan saya sampai termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Jadi perhatikan baik-baik ini, kalau kita punya istri, kita punya anak, nah di situ bisa nangis ya, sendirian bisa nangis, alhamdulillah. Perhatikan baik-baik di sini ya. Jadi jangan sampai ya ada orang itu doa ya, oh gimana itu tanda keras hatinya. Tapi kita nggak usah menjustis, kita sudah tahu ilmunya. Jadi pentingnya ngaji itu ngerti ilmu, dengan ngaji tambah ilmu. Wadalika, dan hal itu wasfun, merupakan sifat syarifun yang mulia, wa mas'an hamidun, dan usaha yang terpuji, bihi, yang dengan khusyuk dan banyak nangis, wasafallahu ambiya'ahu, itu Allah mensifati para nabi, waladina utul ilma min ibadihi, dan orang-orang yang diberikan ilmu di antara para hamba Allah. Jadi kalau bisa kayak gitu, khusyuk, nangis, takut ke Allah, itu sifatnya para nabi itu, dan sifatnya orang-orang ahli ilmu, ahli ibadah. Faqala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala,
di dalam surat ke-19 yaitu surat Maryam ayat 58. Idza tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujada wa bukiya. Ayo baca tasbih bareng-bareng. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ini termasuk ayat sajadah. Maka disunahkan untuk sujud tilawah. Kalau tidak sujud tilawah, maka gantinya bertasbih. Idza tutla alaihim ayatu, apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Rahman, Pemurah, kharru sujada wa bukiya. Mereka menyungkur seraya bersujud dan menangis. Wa qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman di dalam surat ke-17 yaitu Al-Isra ayat 109. Wa yakhiruna li'adqani yabquna wa yaziduhum khusyu'a. Dan mereka wa yakhiruna pada menyungkurkan. Nek cara Jawane ge njungkel. Li'adqani atas muka mereka. Yabquna sambil menangis, wa yaziduhum khusyu'a, dan mereka itu bertambah khusyuk gitu. Jadi kalau orang-orang yang lembut hatinya itu jadi sujud nangis ya. Wa qad adda alaihi salam, dan sungguh Nabi SAW telah menghitung fi sab'atil ladzina, atas 7 orang golongan yudhilluhumullah, yang akan dilindungi dinaungi oleh Allah fi dhillihi, itu pada hari di mana tiada ya findilihi yauma la dhilla illa dhilluhu, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya siapa? Rajulan dzakarallaha khalian. Rajulan yaitu laki-laki atau perempuan di sini, dzakarallah yang menyebut asma Allah, khalian itu sendirian, misalnya dalam kamar. Ini jangan malah nyebut nama Allah, Pak. Tolong di videoin, Pak. Nih TikTokan malah ya. Nih. Jadi rajulan laki-laki dzakarallah yang menyebut asma Allah, khalian sendirian, tidak ada yang ngerti. Fawadat ainahu, kemudian berlinang air matanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian munajat, ya Allah, hamba banyak dosanya, ya Allah, hamba banyak dolimnya, hamba banyak maksiatnya. Kemudian nangis. Orang kayak gitu dijanjikan oleh Rasulullah SAW masuk 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada saat tidak ada naungan satupun, yaitu yaumul mahsyar, pada hari di mana seluruh hamba Allah dikumpulkan, matahari tingginya hanya sejengkal. Waqala alaihi salam, dan baginda Nabi bersabda, kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamati illa ainun bakat min khasyatillah. Kullu ainin, setiap mata, baqiyatun akan nangis yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, illa kecuali ainun bakat, mata yang menangis min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Ingat-ingat tuh. Jadi kalau saya sampean di muka bumi ini sering nangis karena takut kepada Allah, nggak akan nangis karena sedih. Karena sedih dunia. Ingat-ingat tuh. Nih, kullu ainin, setiap mata, bagiatun yang meneteskan air mata yaitu nangis, yaumal qiyamati, nanti di hari kiamat, illa ainun bakat min khasyati, nah, kecuali mata yang menangis karena takut kepada Allah. Wa'inun batat, dan mata yang bermalam, batat tahrisu fi sabilillah, bermalam berjaga ya, di jalan Allah, yakni fil jihad ya, yakni karena jihad, entah itu karena kerja lembur itu ya, itu termasuk nanti dijamin tidak masuk neraka. Wa kanal bukaul khalis, dan tangisan yang murni min khasyatillah, karena takut ke Allah, azizan jiddan, itu sangat langka sekali. Mudah-mudahan saya sampean itu bisa menangis karena Allah, bukan menangis karena
apa? Karena air mata buaya. Sampai sini karena waktu ya. Jadi kesimpulannya jamaah rahimakumullah, lembut hatinya itu wajib.